perhatian pelatih ini juga pasti ada gambling yang diambil oleh Pak Erick Thohir, tapi melihat kans ini mungkin nggak datang 2 kali gitu. Memang kan keinginannya mungkin 2030 lebih masuk akal, tapi ini di depan mata juga gitu. Kesempatan ini mungkin siapa tahu 4 tahun lagi juga belum bisa kayak begini. Salah satu strategi yang mungkin diambil oleh Pak Erick Thohir adalah mengambil asisten yang punya pengalaman lebih dan bisa kemampuan analitisnya mungkin lebih tinggi. Banyaknya pemain naturalisasi dari Belanda di timnas Indonesia juga dalam hal komunikasi pastinya akan jadi lebih mudah. Pandangan saya yang harus dilakukan adalah pembinaan usia dini gitu ya, bahwa ini nggak bisa disulap begitu aja gitu. Tapi ini memang cara untuk mengatrol dalam waktu dekat lah ya. Halo, jumpa lagi di Soccer Lover yang selalu ngebahas hal-hal menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Kali ini kita masih akan ngebahas era baru timnas Indonesia di bawah nahkoda anyar Patrick Kluivert yang membuat aroma Belanda ini semakin dominan di timnas Indonesia. Nah, untuk mengulas lebih jauh kita sudah bersama Ketua Oranye Indonesia, Bung Roberto Mangunsong. Halo Bung, Halo, apa kabar? Selamat sore. Apa kabar? Baik ya. Oke, nah Bung, sebelum kita masuk ke pembahasan timnas Indonesia, boleh dijelasin nggak Oranye Indonesia itu apa sih? Oke, jadi Oranye Indonesia itu kami ini komunitas fans Belanda di Indonesia gitu. Jadi mulainya di tahun 2010 kami awalnya dari bikin nonton bareng bersama-sama, lama-lama menjadi semakin besar dan akhirnya sampai ke saat sekarang ini gitu. Waktu tahun 2013 waktu lagi timnas Belanda ke sini, kami juga ikut nonton ke GBK waktu lagi lawan timnas Indonesia, dan juga kami pas tahun 2022 kemarin dengan KNVB dengan PSSI-nya Belanda mengorganisir sebuah Oranye Indonesia Festival di lapangan Panahan GBK waktu itu. Wah, menarik banget ya. Nah, sekarang Bung, kita masuk ke pembahasan terkait timnas Indonesia nih. Jadi penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia sempat menimbulkan pro dan kontra lah ya. Banyak yang bilang kenapa harus dia sih, kan banyak pelatih lain yang lebih berpengalaman. Nah, menurut kacamata Bung Roberto itu gimana sih? Iya, yang dilihat sih memang kan di media sosial banyak pro kontra ya, mungkin sekitar 50-50 ya, ada yang, tapi mungkin yang lebih banyak disayangkan mungkin karena timingnya waktu itu ya dengan pelatih sebelumnya. Tapi kalau saya ngelihat sih memang dengan juga jumlah dengan banyaknya pemain naturalisasi dari Belanda di timnas Indonesia juga dalam hal komunikasi pastinya akan jadi lebih mudah, dan juga cara pikirnya pemain-pemain Belanda ini, memang di Belanda ini kan memang udah ada satu sistem kesepak bolaan yang sudah bertahun-tahun ya, dari KNVB itu membuat suatu sistem di mana pemain-pemain itu lumayan mengerti dengan sistemnya KNVB, dan Patrick Kluivert ini juga ya pengalaman sebagai pemainnya kan udah pasti sangat luar biasa, salah satu legenda sepak bola dunia lah ya, dan walaupun sebagai pelatih masih baru ya, masih belum benar-benar terlihat prestasinya, tapi sudah lumayan banyak juga pengalamannya. Kan dia tahun 2010 lulus sebagai pelatih, lalu 2014 di Piala Dunia pun dia sudah menjadi asistennya Louis van Gaal yang membawa Belanda lumayan jauh waktu itu di Piala Dunia. Jadi pengalamannya sebagai asisten itu juga bagus, dan yang saya dengar juga memang cara komunikasinya dengan pemain itu bagus gitu. Jadi udah banyak pengalaman gitu ya Bung ya? Pengalaman sebagai pemain udah pasti, makanya juga salah satu strategi yang mungkin diambil oleh Pak Erick Thohir adalah mengambil asisten yang punya pengalaman lebih dan bisa kemampuan analitisnya mungkin lebih tinggi. Gitu. Iya, apalagi bahasanya sama, jadi lebih mudah untuk berkomunikasi ya Bung ya? Iya, pastinya iya. Iya, nah ini kalau asisten pelatihnya gimana menurut Bung Roberto? Soalnya nih Alex Pastoor dan Dani Lanzat lebih mentereng CV kepelatihannya kan ya? Iya, kalau Dani Lanzat mungkin belum begitu, tapi Alex Pastoor memang jadi
tahun 2010 tuh mereka lulus sebagai pelatihnya tuh barengan, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Jadi mungkin memang salah satu syarat yang diberikan oleh Patrick Kluivert adalah dia boleh membawa Alex Pastoor. Dan kalau Danny Lansat juga dengan background Indonesianya, dia ada darah Indonesianya, ada darah Maluku kalau nggak salah, itu juga mungkin menjadikan lebih dekat ke pemain. Kalau saya banyak lihat dan baca sih memang kalau Alex Pastoor mungkin lebih ke hal taktis, strateginya, kemampuan analitisnya juga tinggi, dan kemarin terakhir di Almere City juga banyak membuat orang terkesan dengan kepelatihannya gitu. Dan kalau Danny Lansat memang dia lebih fokus banyak jadi asisten. Dan sesuai yang sepertinya Patrick Kluivert juga kemarin bilang saat konferensi pers, bahwa dia membawa Danny Lansat juga karena pengalaman sebagai pemain. Danny Lansat dulu sebagai pemain tuh pemain tengah ya, juga kemampuan visinya bagus dan juga dekat dengan pemain. Iya, oke. Nah, gimana Bung Roberto ini melihat timnas Indonesia yang saat ini makin kental dengan aroma Belandanya? Ya, memang sedikit mixed feeling juga ya, kayak mungkin di satu sisi kayak ngelihat timnas kok isinya kebanyakan pemain luar, tapi memang kalau mau melihat dari segi Pak Erick Thohirnya mungkin dan memang Indonesia yang berkeinginan untuk masuk Piala Dunia dan untuk maju gitu ya, dan ini memang kans yang sudah ada dari beberapa tahun lalu ya, udah lama ya, bahwa memang dari garis keturunan ini bisa diambil, dinaturalisasi menjadi pemain Indonesia. Dan saya ngelihat semakin kesini juga kualitas pemain yang dinaturalisasi juga semakin bagus ya, nggak cuman pemain yang mungkin kelas berapa di Belanda, tapi juga yang ya main di kompetisi tertinggi di Belanda dan bahkan di kompetisi lain di Eropa gitu ya. Jadi kalau sebagai orang Indonesia ya, tentunya ada ya, mungkin ini bisa memotivasi pemain-pemain Indonesia aslinya untuk juga ingin masuk timnas gitu, untuk bersaing dengan mereka. Oke, menarik. Tentunya bakal ada perbedaan pola permainan ya Bung ya dengan era sebelumnya. Nah, ini menurut Bung Roberto, filosofi permainan Belanda yang total football bakal cocok gak sih kalau diterapkan di timnas Indonesia saat ini? Memang Belanda terkenal dengan total footballnya, tapi kalau dilihat permainan timnas Belanda mungkin 15 tahun belakangan ini udah nggak memakai gaya total football itu sendiri ya. Jadi dan pastinya Patrick Kluivert juga melihat pemain yang ada dan akan mencocokkan sistemnya sendiri. Tapi kalau dilihat waktu tahun 2010 Belanda masuk final, itu juga gaya permainannya itu jauh sekali dari total football, malah sedikit counter attack, banyak counter attack-nya juga. Dan di tahun 2014 waktu Louis van Gaal megang juga, dia malah bilang itu udah gaya lama gitu dan nggak mungkin berhasil gitu kalau cuman menyerang saja, memegang bola, itu malah kemungkinan untuk menangnya malah lebih sulit. Nah, kalau dibawa ke timnas Indonesia ya, kalau dilihat pemain-pemain yang main di timnas Indonesia ya, yang saya bilang tadi ya, dari gaya sepak bola sekolah Belanda itu ya, pasti mereka udah tahu gimana caranya, dan saya yakin pasti mereka juga tim kepelatihan yang baru ini juga akan melihat kualitas dan kemampuan para pemain yang ada sekarang untuk dicocokkan dengan strategi yang akan dibawa nanti di 2 pertandingan yang sangat penting ini di bulan Maret ini. Oke, nah Bung, ini ada 2 nama baru yang disebut-sebut bakal dinaturalisasi, yakni Oleh Romeni dan Jairo Riedewald. Nah, gimana pendapat Bung Roberto tentang 2 pemain ini nih? Iya, Oleh Romeni sendiri kan termasuk yang talent yang sekarang baru pindah main ke Oxford ya, sebagai penyerang, punya talenta besar, dan kemungkinan kalau kabarnya benar ini kan dua-duanya bisa dipasang dalam waktu dekat ini ya, akan sangat membantu. Dan kalau Jairo Riedewald sendiri
saya juga pernah ketemu waktu lagi beberapa tahun lalu Ajax ke Indonesia. Kami juga sempat menginterview Jairo Riedewald dan waktu itu kami akhirnya tahu bahwa dia punya background kalau nggak salah dari ibunya atau siapa ya, tapi ada background Indonesianya. Kalau dulu mainnya back kanan tapi bisa di tengah juga dan itu pasti akan sangat membantu secara fisik juga, dia juga bagus dan skillnya juga dari sekolah Ajax, jadi menurut saya sih akan sangat membantu kalau mereka bisa dinaturalisasi. I see. Nah, beberapa tahun terakhir nggak sih Bung Roberto, PSSI ini gencar menaturalisasi pemain keturunan nih. Kalau menurut pandangan Bung Roberto gimana nih? Ya, yang tadi saya udah sempat bilang ya bahwa ya sedikit ada mixed feelings juga ya. Ya kayak ini bisa jadi cara untuk mempercepat ya keinginan masyarakat rakyat Indonesia untuk main di Piala Dunia, yang ngelihat timnasnya di Piala Dunia. Tapi semoga juga ini hanya untuk intrik pemain-pemain lokal juga untuk supaya bisa berprestasi dan akhirnya bisa berkompetisi dengan pemain-pemain naturalisasi ini gitu. Kalau saya bilang sih tetap pandangan saya yang harus dilakukan adalah pembinaan usia dini gitu ya, bahwa ini nggak bisa disulap begitu aja gitu. Tapi ini memang cara untuk mengatrol dalam waktu dekat lah ya, dan memang kalau bisa ya misalnya 50-50 itu nantinya bisa ya itulah pemain-pemain mudanya bisa naik juga dari Indonesianya. Iya, soalnya kan ternyata menimbulkan pro dan kontra ya. Ada yang bilang stop lah udah kebanyakan gitu ya Bung ya. Oke, ini menarik banget nih. Terus tentunya dengan program naturalisasi ini kita nggak boleh melupakan pembinaan usia muda ya Bung ya. Karena kan untuk jangka panjang kita juga harus menyiapkan talenta muda berbakat untuk bersaing di masa depan. Setuju nggak nih Bung? Iya, yang tadi saya bilang ya, kalau dibandingin di Belanda ya, kalau saya lihat di Belanda itu memang dari usia ya 5-6 tahun aja sudah mulai ada kompetisinya gitu. Tapi memang yang dilihat di situ bukan siapa menang siapa kalah ya di situ, tapi mungkin kalau dilihat sistemnya yang masih usia kecil itu mungkin mainnya di lapangan kecil dan itu nggak dilihat ya, seperti yang saya bilang yang menang siapa, yang kalah siapa. Nah, kalau di sini mungkin dilihat kalau kalah langsung rasa dirinya kecil gitu. Sedangkan kan memang pasti dari satu sekolah sepak bola itu mungkin dari 500 anak yang jadi pemain bola itu mungkin nggak ada atau cuma satu gitu ya. Makanya kalau ada pembinaan usia dari kecil, ada kompetisi yang memang ya berkualitas, bisa mumpuni, bisa ngebantu anak-anak itu udah pasti nantinya ya, tapi memang jangka panjang ini ya. Tapi harus dimulai gitu. Saya nggak tahu kalau di sini kompetisinya seperti apa, cuman kalau mungkin di sini ada turnamen gitu. Tapi kalau di Belanda memang kompetisinya tuh dari U8, U10, U12 dan udah ada scoutingnya juga gitu. Penting juga untuk scouting ya. Mungkin kalau di sana negaranya kecil jadi lebih mudah ya. Tapi kalau ada suatu sistem itu saya yakin kedepannya akan lebih baik gitu. Jadi nggak cuma ngambil pemain, tapi dibina juga gitu anak-anak kecilnya. Iya, Bung Roberto kan ini pernah tinggal di Belanda ya. Gimana sih ekosistem di sana? Kok bisa sih anak sekecil itu udah jago banget gitu? Dimulai dari fasilitas juga ya. Jadi kalau dilihat di kota seperti Jakarta ini mungkin dicari lapangan bola mungkin bisa dihitung jari mungkin ya, karena sangat sulit. Sedangkan kayak kalau di Belanda di kota-kota kecil pun ya, klub-klub kecil, klub-klub amatir itu bisa punya satu kompleks yang isinya seenggaknya 3-4 lapangan bola yang besar dan ada yang kecil-kecilnya gitu. Jadi setiap anak-anak yang kecil pun punya lapangan sendiri gitu. Sedangkan di sini nyari lapangan aja susah. Jadi memang dimulai memang dari fasilitas. Terus sistem klubnya di sana ya, kalau di sana klub amatirnya itu memang ada kompetisinya yang akhirnya dibawa ke level profesional gitu. Tapi ya kalau perbedaannya sih itu sih. Jadi kalau di sini kan sistemnya kayak sekolah sepak bola ya
seperti hanya mengkarbit aja ya. Gimana caranya dalam waktu cepat gitu. Sedangkan itu kan pemainnya dari usia ya 6, 7 tahun, 8 tahun sampai ke ya 15, 17 akhirnya jadi pemain profesional. Nah, pertanyaan tambahan nih, di sana itu kalau di sekolah biasa itu ada kurikulum sekolah bolanya nggak sih, Bung? Enggak. Jadi memang itu bukan ekstrakurikuler juga. Jadi memang klub ya gitu ya. Jadi setiap kota kecil pun ada satu klub amatir. Di situ anak-anak itu bisa ke situ. Di-provide banget ya. Iya, terus nanti ada scoutingnya kan. Nanti klub-klub besar seperti Ajax, PSV, Feyenoord itu juga punya scoutingnya kan. Scouting ke situ. Iya, nanti umur 10-12 sudah mulai scouting, nanti dibawa ke klub itu. Akhirnya mungkin mereka, kalau yang saya dengar juga sampai misalnya tinggalnya rada jauh dari klubnya misalnya ya. Saya juga waktu itu kenal Ezra Walian dulu kan juga seperti itu ya. Jadi tinggalnya di kota lain sampai dijemput dan memang ada pelajaran khusus buat mereka. Jadi pelajaran sekolah mereka itu nggak keganggu. Oh, dikasih semacam beasiswa gitu nggak, Bung, di sana? Bukan beasiswa tapi dari klubnya ya. Misalnya klub yang mau dia gitu, misalnya Ajax atau PSV ngambil pemain walaupun di kota lain. Misalnya sekolahnya jadi terganggu, dibawa ke klubnya, dikasih les di situ. Jadi pendidikan sekolahnya itu, diakomodasi ya? Iya, pendidikan sekolahnya tuh nggak ketinggalan. Iya. Oke, ini menarik banget nih. Semoga Indonesia itu ke depannya bisa menerapkan sistem bola seperti ini ya. Iya, soalnya sih menurut saya sih idenya bukan apa ya. Kita nggak setiap anak kecil akan menjadi pemain bola. Tapi semua anak-anak yang berlatih sepak bola akan menjadi orang gitu, menjadi manusia, dan di usia 18 mereka juga harus menjadi dewasa gitu. Bukan menjadikan satu orang jadi pemain bola gitu. Kan banyak juga di Belanda yang misalnya gagal jadi pemain, dia masuk menjadi pelatih, menjadi ya tetap ada di dunia bola tapi dengan pendidikan yang ada gitu. Karena memang menurut saya sih tetap pendidikan sekolah itu yang paling penting, karena di sana yang tadi saya bilang ya, walaupun dia nggak di sekolahnya banyak bolosnya ya karena main bola, tapi di klubnya dia dikasih les, dikasih pendidikan sekolah gitu. Oh, jadi ekosistemnya di sana emang udah sehat banget ya untuk mengenai bola itu sendiri ya. Makanya itu juga yang membuat saya juga optimis juga gitu bahwa seperti tadi balik ya Patrick Kluivert akan kayak gimana ya, menurut saya sih memang sih kita belum tahu ya sekarang ya, tapi di sana udah sangat maju. Jadi menurut saya sih ya memang kalau hasil kita nggak bisa menebak atau optimis atau gimana ya, tapi gayanya sih menurut saya kalau memang bisa diambil positifnya, kedepannya Indonesia bisa akan banyak profit dari hal ini gitu. Iya, hopefully nanti kedepannya ya. Yeah. Nah, ini Bung, dengan pelatih baru dan gaya permainan baru, kira-kira Bung Roberto optimis nggak Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026? Ya, masih panjang sih ya. Ini kan yang penting yang dicari ini kan dalam 2 pertandingan berikut ini 4 poin ya. Kalau bisa seri di Australia terus di rumah bisa menang, itu udah lumayan mendekati ya. Saya hopeful sih. Memang kan perhatian pelatih ini juga pasti ada gambling yang diambil oleh Pak Erick Thohir, tapi melihat kan sini mungkin nggak datang 2 kali gitu. Memang kan keinginannya mungkin 2030 lebih masuk akal, tapi ini di depan mata juga gitu. Kesempatan ini mungkin siapa tahu 4 tahun lagi juga belum bisa kayak begini. Jadi kalau memang sisa 4 match lagi soalnya ya. Iya, memang berat sih. Cuman saya ngelihat pemain-pemain sekarang juga udah bisa, permainan Indonesia udah berbeda ya dengan yang dulu gitu, dengan banyaknya pemain naturalisasi ini juga ya. Jadi semoga ya kita lihat deh. Soalnya memang waktu yang dimiliki oleh Kluivert ini hanya 2 bulan ya. Untuk mempersiapkan untuk dan lain-lain ya, tapi semoga ya. Nah, menurut Bung Roberto, siapa sih pemain naturalisasi yang paling menonjol di skuad Indonesia saat ini? Sebutin 3 boleh. Kalau seperti Tom Hai itu kan memang skillnya juga
sangat bagus ya. Pemain-pemain tengah dan back itu yang memang sangat mendukung sekarang ya. Menurut saya depannya masih perlu bantuan ya, tapi seperti sosok kiper sendiri Maarten Paes juga itu udah sangat membantu. Mungkin ya itu sih yang penting ya sekarang ya, tengahnya itu harus kuat ya, dan sekarang udah terlihat juga gitu. Nah, kalau timnas Indonesia ketemu timnas Belanda di Piala Dunia, Bung Roberto dukung siapa nih? Ya itu memang banyak pertanyaan ya, kayak waktu kemarin kan juga pas lagi pertandingan persahabatan 2013 ya kami tentunya mendukung Indonesia ya. Ya, Indonesia. Tapi memang fansnya Belanda, tapi udah pasti kan karena Indonesia ya kami mendukung Indonesia. Oke, menarik. Nah, kita beralih ke kabar lain, tapi masih terkait pelatih asal Belanda di BRI Liga 1. Usai menelan 4 kekalahan beruntun, Borneo FC resmi memberhentikan Peter Heistra dari kursi pelatih. Pesut Etam kalah 1-2 dari Persebaya Surabaya, 0-4 dari Persik Kediri, dan 0-4 dari Buriram United dan 1-3 dari Semen Padang sebelum melengsarkan Heistra. Dalam 9 pertandingan terakhir di semua ajang, Borneo FC bahkan hanya sekali memetik kemenangan 5-0 atas Madura United. Sisanya adalah 6 kali kalah dan 2 kali seri. Kini Borneo FC tercecer di urutan 10 klasemen dengan koleksi 26 poin. Bersama Borneo FC sejak 2023, Peter Heistra telah mencatatkan 72 pertandingan di semua ajang mulai BRI Liga 1, Piala Presiden hingga ASEAN Club Championship. Ia mencatatkan 38 kemenangan, 15 seri, dan 19 kali kekalahan. Prestasi terbaiknya ketika ia mampu membawa Borneo FC finish di posisi pertama BRI Liga 1 2023-2024 sistem regular series. Ini sekaligus prestasi keduanya dengan tim di ASEA setelah sebelumnya juara bersama klub Uzbekistan Pakhtakor pada 2021. Pesut Etam telah mendatangkan pelatih anyar yakni Joaquin Gomez. Pelatih asal Spanyol berusia 38 tahun itu bakal menangani Borneo di putaran kedua BRI Liga 1. Kita beralih ke informasi lain, mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo ini benar-benar nggak pernah habis buat jadi bahan perbincangan ya. Ronaldo yang kontraknya akan habis pertengahan tahun ini dikabarkan akan segera menandatangani kontrak baru bersama Al Nassr dengan gaji yang fantastis. Pemain berusia 39 tahun itu bakal digaji 200 juta euro atau setara 3,3 triliun semusim. Wih, kalau dibagi berarti Ronaldo mendapat 63,6 miliar rupiah per pekan atau 8,3 miliar rupiah per harinya. Nggak cuma itu, bahkan Ronaldo dikabarkan mendapat 5% saham Al Nassr. Wow. Nah, ini si R7 membela Al Nassr sejak musim 2022-2023. Sejauh ini Ronaldo sudah melesakkan 81 gol dari 90 pertandingan yang dilakoninya bersama Al Nassr di semua kompetisi. Hanya saja Ronaldo baru menghadirkan 1 gelar untuk Al Nassr, yakni Arab Club Champions Cup 2023. Gimana nih tanggapan Bung Roberto? Apakah layak seorang Ronaldo yang sudah tidak muda lagi digaji segitu besarnya ya? Walaupun kita akui brandingnya dia top banget sih, emang dia nggak hanya main bola tapi juga ikut mempromosikan pariwisata Arab Saudi. Iya, kalau dilihat dari brandingnya sih memang Ronaldo itu luar biasa ya, dan dia memang merawat tubuhnya juga sedemikian bagusnya sampai sedetail mungkin sepertinya ya, dengan kalau kita ngelihat kan suplemen latihan dan lain-lainnya, dan memang terbukti di lapangan juga memang, walaupun yang nggak bisa kita pungkiri kan kalau usia tuh kecepatan ya, kecepatannya sudah berkurang, tapi karena fisiknya sedemikian bagusnya dia juga menurut saya sih ya namanya ada yang mau bayar ya. Ada yang mau bayar ya dia pasti akan terima aja ya. Tapi kalau ngelihat effort yang dia buat ya, kalau kita bandingin dulu kan pas masuk ke MU dulu masih kurus, kecil, terkenal banyak dribble, ternyata bisa berhasil di MU, terus juga dengan timnasnya, dengan Real Madridnya. Ya, ini adalah hasil
jerih payahnya juga yang dia petik sekarang ya. Dan seperti saya bilang ya, kalau memang ada yang mau bayar ya why not, Why not ya? Oke, menarik. Nah, informasi tadi tentang gaji fantastis Ronaldo sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Thank you banget Mas Roberto atas waktunya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Thank you, Bung.